Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang dicurahkannya kepada kita. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bermuajahah kembali melaksanakan kegiatan ibadah, puasa, yang sholat, ya, sedekah dan seterusnya, serta salah satu ketaatan kita adalah melaksanakan kajian agama. Semoga ibadah puasa kita, salat kita, tilawah kita, sedekah kita, dan kebaikan-kebaikan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini kita kembali melanjutkan kajian edisi Ramadan, ya. Insya Allah ini kajian minggu terakhir. Ya, berikutnya nanti, ya, jika Allah masih memberikan usia panjang dan menolong kita semua, berikan taufik hidayah kepada kita semua, insya Allah kita akan lanjutkan setelah Syawal. Pada sore hari ini kita sampai pada ayat yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala, ya, menerangkan pada kita bahwa Allah menciptakan bumi seisinya semuanya itu disediakan untuk manusia, ya, untuk makhluknya yang bernama manusia, disediakan untuk manusia. Nah, kemudian pada ayat ini, pada ayat yang ke-30 ini, kemudian Allah menerangkan tentang kemuliaan manusia, kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Wa idh qala rabbuka lil malaikah. Wa idh, dan ingatlah wahai Muhammad, wa idh ay wadhkur idh. Jadi ada kalimat fi'il amar, ya, yang tersimpan di dalam wa'id. Wa'id ay wadhkur id. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika qala, berkata, rabbuka, Tuhanmu, ketika Tuhanmu berfirman. Ini kalau untuk Allah, ya, berfirman. Kalau untuk manusia biasa berkata. Kalau untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersabda. Sebenarnya artinya sama, ya, tetapi pada penempatan yang lebih
baik menggunakan firman. Allah berfirman. Kalau manusia jangan berfirman, ya, manusia berkata. Kalau Rasulullah ya jangan berfirman, Rasulullah ya bersabda supaya lebih pas. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu berfirman lil malaikati kepada malaikat. Setelah Allah ciptakan bumi tadi seisinya yang disediakan nanti untuk makhluknya yang bernama manusia dalam perencanaan Allah Subhanahu wa taala, nanti bumi ini untuk manusia. Ya, di ayat sebelumnya itu. Semuanya untuk manusia, dan didesain ya sehingga manusia nanti bisa jika diciptakan diturunkan di bumi nanti itu merasa hidup dengan nyaman ya, dan ya nikmat di bumi ini ya. Allah tidak pilihkan planet-planet lainnya meskipun saat ini manusia mencoba untuk mencari alternatif tempat tinggal ya, mungkin merasa bumi sudah mulai penuh ya, sudah mulai kisruh dan sebagainya, kemudian mencoba untuk mencari tempat tinggal di planet-planet yang lain ya, mulai menjelajah ke planet yang lain ya, tetapi mereka dapatkan di planet-planet lain itu tidak seperti di bumi ini ya, tidak sama. Dan untuk hidup itu tidak bisa senyaman hidup di bumi, apalagi di bulan gitu ya, kayak melayang-layang gitu ya, tidak ada gravitasi, ada gravitasi tapi tidak seperti di bumi ini ya. Kalau di bulan nanti udah melayang-layang gitu, apalagi kemudian di planet-planet lain tidak ada air dan seterusnya. Jadi perangkat untuk hidup sebagai manusia yang nyaman itu tidak ada selain di bumi ya. Itu dalam perencanaan Allah Subhanahu wa taala itu sudah jadi itu bumi dan seisinya. Dan menurut keterangan tafsir ya, jauh sebelum manusia nanti ya ditempatkan di muka bumi, itu Allah sudah tempatkan jin ya. Dan sama beranak pinak banyak itu ya, menghuni bumi ini sekian lamanya. Itu jin. Nah, mereka ternyata pada bertengkar, para jin itu tengkar, kemudian saling bertikai dan saling menumpahkan darah, ya, saling membunuh para jin itu di muka bumi ini. Jauh sebelum manusia di muka bumi. Maka ya kalau dikaitkan dengan ilmu arkeolog, ya, ilmu-ilmu tentang temuan-temuan peradaban jauh sebelum manusia ada itu, sampai dikatakan ribuan tahun yang lalu, sampai dikatakan ratusan ribu tahun yang lalu, bahkan jutaan tahun yang lalu, itu memang Allah jauh sebelum manusia diturunkan di muka bumi itu sudah dihuni oleh jin dan anak turunannya dan beranak pinak lama. Tapi itu menumpahkan darah, terjadi pertikaian, pembunuhan dan seterusnya. Ya. Dulu kalau ditemukan ada binatang-binatang yang besar-besar, yang ya seperti dinosaurus dan seterusnya, meskipun itu imajinasi manusia, ya jauh sebelum peradaban manusia, era manusia, maka memang dalam keterangan para ulama disebutkan jauh sebelum manusia itu ada kehidupan bumi ini adalah para jin dan keturunannya. Jadi lama juga. Nah ini kemudian ya para jin itu menumpahkan darah, berbuat kerusakan di sana. Kemudian Allah utus malaikat untuk mengusir jin itu, ya. Untuk kemudian jin itu diusir ya, fatorodahu. Mereka diusir, kemudian di tepi sampai ke tepian-tepian gitu. Tidak menjadi penghuni utama bumi lagi itu jin. Yaitu malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk membereskan para jin. Kejadiannya seperti itu waktu sebelum manusia. Maka kemudian ketika Allah berfirman kepada malaikat, lil malaikati kepada malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ini sesungguhnya aku ja'ilun, yaitu akan membuat, ya, menjadikan fil ardi di planet bumi itu yang tadi itu disebutkan khalifah. Itu adalah manusia nanti akan menjadi khalifah. Aku akan jadikan manusia
sebagai khalifah. Nah, khalifah itu diartikan sebagai apa? Ya, pengganti, ya, penggantinya apa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang melaksanakan hukum-hukum di muka bumi, yang mengatur kemakmuran di muka bumi, yang mengatur peradaban di muka bumi, itu manusia yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi khalifah itu maksudnya adalah nanti akan menjalankan ya hukum-hukum di muka bumi ini itu manusia. Tidak, bukan kalau tidak manusia, tidak selain manusia. Manusia nanti akan mengatur semuanya. Maka qalu, berkata para malaikat, ya. Kemudian teringat memori sebelumnya, ya. Ataj'alu fiha, wahai duhai Allah, ataj'alu, apakah engkau hendak menjadikan. Ini bukan dimanakan protes, bukan dimanakan tidak puasnya malaikat itu, tidak. Tetapi malaikat di situ diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dulu itu pernah terjadi kerusakan di muka bumi dan kami yang kemudian membereskannya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Ataj'alu, engkau akan menjadikan fiha, di muka bumi itu, man, yaitu orang, ya, manusia itu orang, yufsidu, yang akan merusak, fiha, di dalamnya, di muka bumi itu nanti. Mereka akan merusak. Wayasfiku dima, wayasfiku, dan mereka, salah ini ya. Wayasfiku ini artinya adalah ya, wayasfiku ini belum di ini ya, belum diganti. Itu artinya wayasfiku itu menumpahkan. Dan wayasfiku ini menumpahkan itu memang khusus untuk darah ya. Di penggunaan yasfiku ini memang untuk darah. Wayasfiku dima, dan menumpahkan darah ya. Jadi apakah engkau ya duhai Allah, apakah engkau akan menjadikan di bumi yaitu orang-orang yang akan merusak dengan berbuat kemaksiatan, dengan saling bertikai ya. Nanti terilhami oleh malaikat ya, dengan manusia yang punya nafsu, itu memang diberitahu oleh Allah bahwa manusia itu akan diberi nafsu. Dengan nafsunya dan menjadi khalifah, mengatur di muka bumi ini, bagaimana ya Allah? Nanti mereka akan bertikai, mereka akan berebut, mereka akan bersaing, ya, kemudian berperang, menumpahkan darah. Wa nahnu, sedangkan kami ya Allah, nusabbihu, senantiasa bertasbih, bihamdika, dengan memuji engkau, wa nuqaddisu, dan kami menyucikan, lak, kepada engkau, nama engkau, kami menyucikan nama engkau, wa nuqaddisu lak, ay wa nuqaddisuk, jadi lamnya lam zaidah. Jadi kami menyucikanmu, menyucikan namamu. Di malaikat itu ya itu tadi ada kejadian sebelumnya yang traumatis ya, bahwa jin itu sudah pernah menumpahkan darah. Apakah seperti itu ya Allah? Jadi maksud malaikat bukan protes, bukan tidak puas, tetapi ingin mendapatkan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang rencana Allah menjadikan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Malaikat merasa suci ya, senantiasa bertasbih kepada Allah, tidak punya nafsu dan seterusnya. Jadi berhak untuk menjadi khalifah gitu malaikat gitu. Sedangkan manusia tadi ya, punya nafsu, dikhawatirkan akan menumpahkan darah dan seterusnya. Qala, berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ini sesungguhnya aku a'lamu, lebih mengetahui, aku lebih mengetahui, ma, pada apa saja, la ta'lamuna, yang kalian tidak ketahui." Kalau kemudian ya ini ya penjelasan para ulama ya, kita bisa baca di banyak kitab tafsir, paling tidak saya menggunakan
empat tafsir, ya, 4 kitab tafsir, ya, yang saling berpadu, gitu. Jadi kalau malaikat itu diciptakan dari cahaya, sementara manusia diciptakan dari tanah. Dari tanah, saripati tanah yang mengandung unsur-unsur seluruh tanah. Memang dipilihkan Allah Subhanahu wa taala tanah yang mengandung unsur-unsur dari bumi ini semua. Sehingga nantinya bisa menguasai bumi ini. Sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya yang ya meskipun baik tetapi tidak akan bisa ya menyatu dengan bumi yang telah disiapkan Allah Subhanahu wa taala tadi dengan segala kandungannya. Ada besi, ya kalau cahaya mengatur besi itu seperti apa, ya. Ada besi, ada emas, ada nikel, ada seterusnya itu semuanya, ada air juga di sana. Kemudian dari tanah yang mati tadi dibentuk, kemudian ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala, hiduplah Adam. Jadi Adam itu hidup ya dari benda mati. Dari benda mati itu tanah. Ini dari penciptaannya ini malaikat tidak mengetahui itu bahwa malaikat tidak cocok untuk di bumi, untuk mengatur kehidupan bumi tidak cocok karena memang asal muasalnya bukan seperti manusia yang mau diambil dari tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, malaikat hanya diberikan diberikan ilmu yang tidak bisa berkembang. Jadi kalau tahunya malaikat A, ya A saja, tidak bisa berkembang. Dan tidak ada keinginan untuk berkembang. A ya A saja sudah itu dijalankan dan taatnya tidak pernah ada untuk membangkang dan sedikit pun ya. Maksiat sedikit pun tidak ada. Taatnya pol-polan dan 100%, tapi tidak berkembang, statis. Nah, yang statis itu tidak pas untuk menjadi khalifah di muka bumi. Sedangkan manusia berkembang ilmunya, tahu A pengen B, tahu A pengen A plus sampai Z, semua pengen diketahui oleh manusia. Berkembang itu manusia, diberikan akal dan nafsu. Unsur itu yang menjadikan manusia itu terus berdinamis. Ya. Sehingga nanti bisa berkembang terus. Ya, berkembang ilmunya. Ya, yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, dieksplorasi, menjadi tahu ini, tahu itu, laut dieksplorasi, itu manusia. Kalau malaikat mungkin tidak tertarik sama laut, tidak tertarik sama kandungan bumi, tidak tertarik. Nggak cocok kalau malaikat jadi khalifah. Nah, maka Allah ini a'lamu malah ta'lam. Sungguhnya aku lebih tahu ya apa-apa yang kalian belum ketahui, ya. Belum ketahui. Itu ya. Memang Allah sudah siapkan. Ya, diciptakan bumi jauh sebelum manusia diciptakan, disiapkan untuk yang namanya manusia. Jadi merupakan tasyrif dari Allah Subhanahu wa taala. Pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Ya, ini. Kemudian ya Allah buktikan ininya apa namanya? Tadi itu kalau malaikat merasa lebih pantas begitu ya. Maka kemudian Allah berikan ilmu. Berikutnya ayat ke-31. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Wa'allama, dan dia Allah ajarkan, ya, Allah ajarkan Adama kepada Nabi Adam. Ini kalau masih ini allama fi'il madhi mabni fathah
Ya, fa'ilnya aihua, disimpan, dhamir mustatir, aihua. Kemudian Adam menjadi maf'ul bi, jadi objek. Yang mengajarkan Allah, yang diajarkan Adam. Nah, tadi Adam diciptakan Allah dari tanah, ya, dari unsur saripati tanah, kandungan-kandungan tanah, saripatinya, kemudian dibentuk seperti boneka manusia saat ini, kemudian ditiupkan oleh Allah roh sehingga hidup Nabi Adam. Ini yang akan menjadi khalifah. Dia ajarkan kepada Adam al-asma'a, nama-nama benda yang ada di bumi. Jadi ajarkan oleh Allah. Beri ilmu. Kullaha, semuanya. Sampai-sampai diterangkan di tafsir itu, sampai-sampai nama tentang piring. Ini piring. Kemudian ini ciduk untuk gayung untuk ngambil air. Itu semua diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam. Diberikan ini sehingga nama-namanya semua di muka bumi ini. Ya, dan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Sedangkan malaikat tidak diberitahu malaikat. Tidak diberitahu. Yang diberitahu ya sebatas yang kemudian diberitahu Allah dan itu saja. Dan malaikat tidak ada keinginan untuk berkembang dan taat dengan itu. Jadi ketaatannya 100% tetapi statis. Kalau manusia kan dinamis. Taat, loyo, ya kadang-kadang juga kemaksiat, balik lagi taat, sampai ke puncak ketaatan, loyo lagi, itu dinamis manusia itu. Nah, ini Allah berikan ilmu kepada Adam tentang nama-nama benda-benda di muka bumi semuanya. Summa arodohu. Setelah itu summa ini ada jeda waktu panjang. Jadi ada wawu, ada fa, ada summa. Ini penggunaan maksudnya beda-beda nih sekalian. Di summa itu ada jeda panjang. Jadi setelah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian summa arodohu. Maka kemudian dia perlihatkan. Ini failnya Allah juga. Dia tunjukkan kepada malaikat. Ya. Dan ditunjukkan alal malaikati kepada malaikat, diperlihatkan kepada malaikat. Ya. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai malaikat, ambiuni, sebutkan kepadaku bi asma'iha ula. Tadi ditunjukkan benda-benda oleh Allah, ya, benda-benda tadi di bumi tadi oleh Allah kepada malaikat. Allah berfirman, sebutkan kepadaku, ambiuni, sebutkan kepadaku bi asma'iha ula, dengan nama-nama itu semua. Itu apa itu namanya? Itu apa namanya? Jadi tes, ya. Kalau ini kalau pertandingan catur berarti buah putihnya adalah malaikat ini. Ayo kamu duluan gitu. Giliran kamu. Apa nama ini? Apa nama ini? Apa nama ini? Apa nama itu? Apa nama-nama itu semua? In kuntum shodiqin, jika kalian adalah orang yang benar atau jika kalian adalah pada golongan yang benar. Coba sebutkan nama-nama. Ya malaikat tidak tahu, nggak bisa jawab itu. Ini maksud Allah adalah supaya malaikat, ini loh hikmahnya. Ini loh hikmahnya dijadikan Adam sebagai khalifah bukan malaikat, ya karena malaikat tidak tahu nama-nama ini, nama-nama yang benda-benda di bumi. Bagaimana bisa menjadi khalifah, mengatur kehidupan di muka bumi kalau tidak tahu nama-namanya, tidak mengenal nama-namanya, tidak tahu fungsi-fungsinya. Malaikat itu. Maka dilanjutkan. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan ngaku malaikatnya. Qalu, berkata para malaikat, menjawab. Giliran pertama ini malaikat udah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Di maha suci engkau dari semua kekurangan. Dari
yaitu tadi ya, bahwa menciptakan Adam ini bagaimana ya Allah, begitu ya. Maha suci Engkau sudah, ya betul. La ilma lana, tidak ada ilmu, la ilma lana. Ya, ini ada artinya nih, lupa saya. La tidak ada. Ya, la di sini adalah la allati linafil jinsi. Menafikan semuanya. Jadi menafikan semuanya. Seperti la ilaha illallah. Itu menafikan semuanya. La ilaha. La, tidak ada ilaha, Tuhan. Jadi tidak ada Tuhan. Dinegasikan semuanya, dinafikan semuanya. Kemudian ditetapkan satu-satunya illallah. Kecuali hanya Allah. Itu berbeda penekanannya dengan Allahu ilahun. Allah adalah Tuhan. Itu berbeda dengan la ilaha illallah. La ilaha nggak ada Tuhan, sudah selesai, nggak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti hanya satu-satunya Allah. Nah di sini Maha suci Engkau ya Allah dari segala kekurangan. La ilma, tidak ada ilmu sedikit pun lana bagi kami. Illa, kecuali ma, apa atau ilmu alam tanah yang telah engkau berikan, engkau telah ajarkan kepada kami. Hanya yang telah engkau ajarkan kepada kami yang kami tahu ya Allah. Jadi kami tidak bisa menjawab pertanyaan engkau tentang nama-nama itu. Kami tidak bisa menjawab karena kami tidak punya ilmunya. Jadi keunggulan manusia atas malaikat adalah di sini ditunjukkan oleh Allah adalah ilmunya. Dan itu tadi dengan ilmu itu manusia menjadi dinamis, manusia menjadi berkembang dan cocok menjadi khalifah di muka bumi, bukan malaikat. Ini hikmahnya Allah menjadikan manusia sebagai khalifah. Innaka sesungguhnya engkau, anta ya engkau. Ini anta, kalau di sini innaka anta ini adalah sebagai taukid, mengukuhkan. Jadi kalau ada kalimat yang diulang, itu kalimat itu sebagai pengukuhan. Jadi taukid itu salah satunya adalah kalau kalimat itu diulang. Misalkan ja'a zaitun, zaitun. Itu diulang 2 kali itu. Zaitunnya itu menjadi penguat tadi. Innaka sesungguhnya engkau anta, iya engkau al-alimu adalah zat yang maha mengetahui, al-hakimu zat yang maha bijaksana. Engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah babak pertama dari kontestasi antara malaikat dengan Adam. Untuk babak berikutnya insya Allah akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.